Jadi semenjak kasus ijazah si Sontoloyo ini, SIM aku fotokopi, STNK aku fotokopi. Jadi kemana-mana aku bawa fotokopi. Ya. Nah jadi kemarin itu aku uji lah ya kan di Bundaran Senayan tuh. Nah dari situ kan nggak boleh tuh putar balik dari sisi tengah, nggak boleh, harus dari sisi kanan. Nah tiba-tiba aku di stop lah sama polisi. Nah otomatis diminta dong SNK aku, SIM aku diminta. Ya aku kasih lah. Pas aku kasih kaget dia. Lah ini kok fotokopi kata dia. STNK juga fotokopi. Lah emang kenapa aku bilang? Ini kan ada aslinya. Terus polisinya minta, aslinya mana kata dia? Ya ada aslinya. Ya sudah aku lihat, nggak bisa aku bilang. Ya udah aku foto aja, nggak bisa aku bilang. Terus dia maksa. Weh, nggak usah maksa gitu aku bilang. Ada kok aslinya. Kalau bapak maksa, aku bisa laporin ya ke Bareskrim Polri. Ya bisa saja ini palsu kata si polisinya. Oh ya nggak bisa. Kalau bapak bilang ini palsu, mari kita uji di laboratorium forensik Polri. Kalau ini terbukti palsu, nggak apa-apa. Mobil bapak tahan, SIM bapak tahan, saya pun bapak tahan nggak apa-apa. Kalau ini terbukti palsu. Ya kata si polisinya. Ya gimana? Masa mau diuji yang fotokopi? Ya emang kenapa kata? Ya kan kataku. Wajar-wajar aja. Ya nggak bisa lah. Dia bilang kan harus yang asli diujinya. Lah kata siapa aku bilang. Buktinya itu kemarin ijazah Sontoloyo yang diuji, yang fotokopi. Dia bilang gini, bapak tahu dari mana kalau itu yang diuji fotokopi? Ya, yang ditampilkan. Itu yang asli pak, dia bilang kan. Nah sekarang aku tanya lagi, bapak tahu dari mana kalau yang asli yang diuji? Ya, menurut aku aja kata dia. Ya, menurut aku juga begitu dong. Itu yang diuji yang fotokopi. Wong kalau aslinya ya ditampilkan dong. Ini kan nggak ditampilkan. Akhirnya polisinya kalah debat. Terus dia bilang, kamu ini bisa aja nih ngelaknya. Ya harus adil dong aku bilang kan. Si Sontoloyo aja bisa, masa aku nggak bisa aku. Akhirnya aku dilepasin sama dia. Lagian ya kan, Sontoloyo bisa aku nggak bisa ya kan. Harus adil ya kan, ya nggak? Ya kan, saudaraku harus adil. Aduh, sekian dari aku, Akal Waras, Suara Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-temanku yang non muslim. Sampai juga netizen di sosial media ya memposting uang 2000 fotokopi. Jadi gara-gara keputusan Bareskrim Polri tentang ijazah Jokowi ya cuma memperlihatkan fotokopi. Nah akhirnya juga netizen ya memposting uang 2000 fotokopi. Uang fotokopi ini diidentik dengan yang asli, maka uang ini dinyatakan asli. Kira-kira para pedagang yang cerdas mau terima nggak? Jadi fenomena fotokopi ini yang mencetuskan adalah Bareskrim sendiri. Cukup dengan bukti fotokopi sudah bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli ya. Pemilik SAM kalah lawan pemegang bukti fotokopi ya. Jadi cukup banyak fenomena ya, dengan bukti SAM fotokopi bisa menang di pengadilan. Orang punya SAM asli tapi bisa kalah dengan fotokopi. Lagi-lagi ya, ini karena ada kepentingan. Ini yang terjadi seperti dengan abang tadi ya, yang ditilang polisi. Buat acuan besok-besok kalau ditilang, bilang aja SIM di rumah pak, saya pastikan ada asli tapi saya nggak mau tunjukkan. Ini sudah terjadi ya. Jadi fenomena fotokopi ini setelah pengumuman dari Bareskrim, cukup dengan fotokopi ijazah saja sudah bisa membuktikan ya, melakukan uji forensik bisa dikatakan identik. Dan ini akan terjadi di masyarakat ya. Nanti akan banyak polemik kasus-kasus di masyarakat akibat polisi sendiri yang mencontohkan seperti ini. Nah sampai kemarin kita lihat pengacara Ahmad Khodinuddin pun ya mengatakan bagaimana masalah kasus ijazah Jokowi ini tidak ada barang bukti yang ditampilkan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen di sosial media terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya, tetap menjadi pembicaraan netizen ya. Jadi kasus ijazah Jokowi ini walaupun Bareskrim akan menghentikan, tetapi ya polemik di masyarakat tetap bergema. Jadi ini tidak bisa dihentikan.
Ada 6 fakta kuat ijazah ini palsu atau fake. Yang pertama adalah sebenarnya pernyataan Jokowi saat seminar di UI bahwa IPK-nya kurang dari 2. Yang kedua, bagaimana mungkin logo menyentuh tulisan ijazah, berkacamata dan terlihat gondrong. Rismond Sianipar melakukan pengujian dengan mikroskop digital, terlihat warna merah pada stempel tidak menyentuh jas yang dikenakan Jokowi. Adanya ralat pada berita kematian Profesor Ahmad Sumitro yang sudah ditayangkan di website UGM, itu tingkat kemiripannya berbeda-beda dan memang justru lebih rendah jika foto tersebut dibandingkan dengan foto Jokowi. Oke. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan foto Dumatno Budi Utomo. Dibandingkannya dengan metode visual comparison, dan ijazah 11-15 ternyata identik dengan ijazah 11-17. Kas Ujo ya yang stres mau di sidang nih. Rektor Ova Amelia, Dekan Sigit Sunarta, dan pihak-pihak yang digugat. Ya saya sakit juga, Saudara Joko Widodo. Kalau nanti kasus ini lanjut kan dia menjadi saksi pelapor, saksi korban, wajib hadir ya di dalam persidangan. Dia harus Dan hadir. ketika Saudara Joko Widodo menjadi saksi korban di persidangan kan kami dari tim penguasa hukum menyiapkan sebelah pertanyaan. Kemudian hakim juga sudah ada daftar pertanyaan, jaksa sudah ada pertanyaan. Kan dia harus menyiapkan jawaban-jawaban. Betul. Walau tidak terkait perkara, saya ingin kaitkan dengan kejujuran seorang Joko Widodo. Misalnya saya akan tanya kepada saudara Joko Widodo. Saudara saksi Joko Widodo, apakah benar saudara menyatakan di kantong saudara ada 11.000 triliun? Saya akan tanya itu. Saudara saksi Joko Widodo, apakah benar saudara dulu menyatakan ada pesanan 6.000 mobil SMK? Saudara Joko Widodo, apakah saudara dulu pernah menyatakan tidak akan membentuk kabinet gemuk? Saudara Joko Widodo, apakah saudara dulu pernah menyatakan bahwa saudara tidak akan import sebagai presiden dan seterusnya, masuk kepada ijazah? Kenapa? Karena jawaban-jawaban ini untuk menguji keterangan saksi konsisten tidak. Iya, betul. Kalau jawaban saksi pada sejumlah pertanyaan itu tidak konsisten, kita bisa menyimpulkan bahwa keterangan saksi ini tidak kredibel, atau bahasa lain dusta. Dan sementara Betul. keterangan saksi itu kan harus keterangan yang benar-benar 3 ya kriteria keterangan saksi itu. Betul. Sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, dia alami sendiri, serta dia menyebutkan alasan apa terkait keterangan yang dia sebutkan. Kalau alasannya tidak masuk akal, keterangan dia itu akan dianggap 2 ya, 1 bohong atau setidaknya dia keliru, tidak jelas. Misalnya begitu. Selamat sore semuanya. Saya masih ingat betul di awal-awal mencuatnya merebaknya kasus ijazah palsu oleh Bambang Tri lewat buku Jokowi Undercover. Waktu itu orang-orang Gerindra termasuk Fadlizon itu sangat antusias. Banyak foto-foto kebersamaan Fadlizon dan Bambang Tri, termasuk yang di belakang saya ini. Yang membuat saya tuh tertarik mengomentari Fadlizon. Setelah kasus ini dilaporkan ke polisi oleh Jokowi, disidik oleh polisi. Orang-orang seperti Fadlizon ini tidak ada komentarnya nih.